Selamat pagi, siang, dan malam. Perkenalkan, namaku Aden. Namaku Nabil. Selamat datang di Jejak Talk. Kenali Himakom lebih dekat. Oke. Jadi Kang Nabil, jadi Kang Nabil dan juga teman-teman, hari ini tuh adalah episode perdana podcast yang diadakan oleh Himakom Jejak Karya. Betul sekali Kang. Gitu. Dan podcast hari ini tuh walaupun episode perdana, tapi podcast hari ini tuh sangat-sangat spesial. Tahu nggak kenapa? Kenapa tuh? Karena kita tuh sekarang tuh kedatangan narasumber yang sangat berpengaruh dan juga berdedikasi. Oh. Terutama untuk Himakom. Coba dong kira-kira ya. Coba dong Kang Nabil kasih spoiler sedikit. Narasumber kali ini Kang Aden, beliau ini adalah salah satu tokoh yang pernah menjadi sejarah dari Himakom, dan hari ini beliau menduduki juga jabatan di dalam suatu jurusan ilmu komunikasi, yaitu menjadi kepala prodi di Ilkom kita Kang Aden. Jadi secara historis juga beliau memiliki pengalaman di mana Himakom kita berada sekarang, beliau sudah mengalami dan menjadi bagian dari sejarahnya. Jadi kan kita kepo ya Kang Aden, bagaimana sih perjalanan Himakom di masa dulu? Karena kita kan menginjak Himakom per hari ini tuh pasti berbeda dengan. Betul. Nah, langsung saja kali ya Kang Aden. Boleh, kayaknya mungkin teman-teman di rumah juga, jejakers sekalian juga kayaknya udah pada penasaran Kang Nabil. Daripada berlama-lama lagi, kita sambut aja. Silakan Kang Nabil. Wilujeng Sumping Bapak Sampurasun, jejakers ya. Iya, jejakers. Wilujeng anjing siang dugi ka wengi lah gitu. Karena ini bisa disaksikan oleh kita semua selama 24 jam kan. Betul Pak. Jadi Bapak Vera yang terhormat gitu ya. Sebelum kita berlanjut kan itu Pak, kita berbincang hangat mungkin apa ya? Punten Pak, gimana kalau misalkan kan kita tuh ini di Himakom ya. Berarti Bapak Vera tuh ini tuh senior kita. Abang-abangan gitu ya. Bapak gimana Pak? Mungkin kalau misalkan kita manggilnya Akang Vera aja gimana? Boleh. Kang Waat. Oke, siap. Oke, baik. Kang Vera gitu ya. Oke, Kang, jadi kan gini nih. Di podcast perdana itu kita tuh sedang ingin membahas tentang sejarah Himakom. Awal mula terbentuknya, tujuan awal terbentuknya gitu kan Nabil ya? Betul. Jadi kita tuh ingin tahu nih sejarah Himakom dari awal berdiri itu apa aja gitu. Melatar belakangi terbentuknya Himakom dan juga tujuan awal dari organisasi ini tuh apa gitu. Mungkin Kang Vera bisa menceritakan sedikit. Oke, terima kasih ya. Iya, Sob. Siapa? Si Aden. Kang Aden sama Kang Nabil ya. Ya, betul. Jadi ini obrolannya milenial ketemu Gen Z. Jadi kan saya mengalami masa di himpunan itu ya, di tahun 2006 sebetulnya. Anda sedang apa dan bagaimana pada saat itu kan? Tahun 2006 itu sebetulnya bukan awal berdirinya himpunan ya. Karena himpunan itu memang terlahir di tahun 2000-an gitu. Jadi pasca reformasi ya himpunan itu berdiri. Jadi kalau berbicara terkait dengan sejarah, ya saya mungkin ketua himpunan yang kelima, yang ke-7 berarti ya. Karena di tahun pertama, karena awal berdiri, otomatis kan 2 periode tuh. Nah saya itu pada akhirnya memang ya Tuhan berkehendak lah istilah saya ya. Ketika kita punya keinginan, otomatis semesta baru mewujudkan. Dan alhamdulillah, entah innalillahi ya, menjadi ketua himpunan di tahun 2006 pada saat itu. Jadi 2006 itu tidak seperti hari ini ya, karena dulu kita belum belum memiliki fasilitas yang ya jauh lah dibandingkan dari sekarang gitu ya. Tapi terkadang kan tadi ya, di balik keterbatasan itu selalu ada cara, selalu ada strategi yang mana itu bisa melahirkan calon-calon petarung baru gitu ya. Yang mana bisa survive, bisa bertahan gitu dan konsisten pada akhirnya gitu.
untuk melakukan sebuah istilahnya kegiatan yang memiliki manfaat yang besar untuk mahasiswa ilmu komunikasi. Jadi kalaupun toh memang kita berbicara terkait dengan latar belakangnya, himpunan itu ya wadahnya teman-teman mahasiswa komunikasi. Kalau misalkan dulu saya hanya 4 kelas saja, ya sekitar 200 orang lah gitu ya mahasiswanya itu kan. Kalau hari ini kan ada 400, ada 500 dan sebagainya ya. Memang istilahnya membangun kolektif kolegial itu ya, itu tidak mudah gitu. Karena semakin banyak itu kan semakin mudah mendapatkan SDM yang terbaik ya. Tapi ketika SDM-nya tidak banyak atau kadernya dan anggotanya tidak banyak, ya otomatis kita harus memanfaatkan apa yang ada. Ibarat pepatah lama, tak ada rotan akar pun jadi lah. Yang penting kita bisa melahirkan program yang baik ya, sebagai bentuk daripada aktualisasi potensi mahasiswa komunikasi ya. Makanya dulu ya terus terang saja ini cerita yang mungkin belum diketahui oleh gengsi ya. Saya bersama dengan Pak Iqbal dulu, kebetulan saya ketua himpunan, dan Pak Iqbal itu sebagai sekretaris. Kalau dulu mah tidak ada istilah wakil gubernur ya. Akhirnya mah kan gagah ya, gitu. Ada presiden, ada gubernur. Kalau dulu tidak. Gitu. Dulu ketua dan sekretaris umum. Kebetulan sekumnya Anda mengenal juga kan, ada Pak Iqbal gitu pada saat itu. Ya kan Iqbal lah gitu ya. Nah, istilahnya kita betul-betul merintis ini ya dalam bingkai kekeluargaan lah, saling mengisi kira-kira apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa harus lakukan. Ya alhamdulillah gitu ya, potensi yang ada di mahasiswa komunikasi akhirnya terbangun pada saat dulu. Makanya kita merintis beberapa komunitas dulu ya, dari mulai sahabat yang memang kalau dulu kan ada 2 konsentrasi nih, ada humas dan jurnalistik ya di prodi komunikasi itu. Kebetulan saya di jurnalistik dulu itu kan, Pak Iqbal dulu itu di humas kebetulan. Jadi dulu saya bersama teman-teman bikin komunitas jurnalistik ya, yang melahirkan on-cam sebetulnya. Dan Pak Iqbal itu dulu melahirkan yang namanya Pasundan Radio gitu. Karena himpunan itu saya kira itu rumah bersama untuk melahirkan beberapa komunitas yang pada akhirnya bisa menggali potensi yang lebih lah dan mendalami gitu. Betul, leadership dan kepemimpinan itu banyak kita dapatkan ketika berhimpunan gitu ya. Tapi di sisi lain kita pun tidak boleh melupakan bahwasanya kita orang komunikasi yang mana ketika lulus itu harus jadi orang yang profesional. Makanya sebelum saya bergabung dengan prodi ilmu komunikasi, dulu kan aktualisasi dirinya di media massa gitu ya. Jadi lama juga menjadi seorang jurnalis, wartawan dan lain sebagainya. Nah begitupun teman-teman yang lain lah. Jadi pertama itu pada prinsipnya kita mencoba menggali dan mengembangkan potensi ya, sekaligus membangun jejaring atau koneksi yang memberikan manfaat bukan hanya untuk pribadi ya, tapi juga untuk himpunan dan juga komunikasi. Lalu hal yang kedua, nah ini memang agak bahasa saya agak ngeri-ngeri sedap lah gitu. Jadi terkadang ketika menjadi mahasiswa itu kan spiritnya berbeda ya ketika Anda menjadi pekerja gitu ya. Kalau mahasiswa itu kan marwah sebagai aktivisnya itu lebih kuat ketimbang saya hari ini sebagai pegawai di Universitas Pasundan gitu ya. Jadi marwah sebagai aktivis itu memang banyak juga terlahir di himpunan gitu. Karena salah satu tujuan dilahirkannya himpunan itu adalah ruang advokasi untuk mahasiswa gitu. Ada situasi yang sekiranya memang tidak sesuai dengan apa yang di SOP-kan atau menjadi aturan main dari sebuah organisasi,
ya pada akhirnya kita mau tidak mau melakukan otokritik, baik ke dalam kampus gitu ya, ke internal ataupun ke eksternal gitu. Dalam hal ini adalah pemerintah gitu. Nah itu kan situasi-situasi yang pada akhirnya menuntut kita untuk berpikir lebih kritis dibandingkan mahasiswa yang lainnya, karena bukan hanya mengembangkan minat, bakat, dan potensi dalam kaitannya dengan keilmuan komunikasi ya, tapi di sisi lain melahirkan leadership baru lah, calon-calon pemimpin baru gitu, untuk mengisi ruang-ruang yang tentunya dibutuhkan, baik itu di masyarakat ataupun di internal kampus ini sendiri. Nah itu apa namanya hal yang lainnya ya, tapi pada akhirnya prinsip saya sederhana lah. Apapun tujuan organisasi ya, kita tekadkan saja di awal kita aktif dimanapun itu, rasa memilikinya memang harus dibangun. Jadi ya anggaplah himpunan itu rumah keduanya saya pada saat ini gitu ya, sehingga aktivitas pertamanya itu memang di dalam kampus gitu ya, yang kedua di sekretariat himpunan gitu, yang hari ini dipakai kantor kasnya Bank BJB, dan itu dulu markasnya Himakom itu di situ. Nah endingnya apa ya? Ketika kita rasa memilikinya tinggi gitu di antara seluruh kader atau anggota yang ada di dalamnya, otomatis yang kita pikirkan itu bukan sekedar kepentingan, tapi lebih ke pengabdian gitu maksudnya. Nah, kalau prinsip itu sudah masuk ya, mau untung ataupun rugi, mau kalah ataupun menang, ketika kita menghadapi situasi apapun ya, endingnya tertawa bersama saja gitu maksudnya. Jadi tidak ada situasi kita sendiri kita merasa tidak mampu gitu ya, karena segala sesuatunya memang dibangun secara kolektif kolegial untuk kepentingan yang tentunya bukan hanya untuk pribadi ya, tapi untuk kebermanfaatan seluruh mahasiswa yang berkomunikasi pada saat ini. Jadi ya RT ya gitu, kerja ikhlas lah lebih sama itu. Oke, menarik ya. Saya ini baru di Pak Punten Pak, dari di menit-menit awal ini saya sudah merasa terisi gitu Pak. Ini sangat berbobot obrolannya gitu Pak. Iya, maaf. Dari itu saya di sini Kang Nabil sebenarnya agak gugup Kang Nabil. Soalnya ini dari apa ya? Kalau misalnya sebelumnya Pak, saya kalau misalkan bertemu Bapak tuh cuman di kelas gitu ya Pak ya, atau misalkan meminta perizinan, belum pernah berbincang sedekat ini gitu Pak sama Bapak. Dari mahasiswa ke dosen. Betul, dari dulu tuh Kang Nabil saya tuh waktu pertama kenal tahu Pak Vera gitu ya Pak ya, kan waktu semester 1 tuh saya tuh diajar lah sama Kang Vera gitu dulu tuh. Nah pas lihat, gak tahu siapa Kang Vera tuh, pas lihat saya kagum Pak, ternyata Bapak selain aktif di kampus juga aktif di luar juga ya Pak ya? Lain kasih lain. Lah, SMA Jadi saya tuh cukup kagum gitu, karena prestasinya tuh selain ada di ruang lingkup kampus, di luar juga Kang Vera tuh emang benar-benar aktif gitu Kang Nabil. Betul sekali Kang Nabil. Saya juga cukup kaget ya ketika di kelas bertemu Pak Vera, ternyata masih ada sinkronasinya ketika kita berorganisasi. Ternyata Pak Vera adalah bagian dari sejarah Himakomnya sendiri gitu. Nah, jadi sebetulnya waktu awal juga ya Kang Aden juga mengakui, baru juga awal kita mulai podcast ini sudah banyak pembahasan yang mungkin istilah kata di dalam organisasinya mah udah daging lah Kang. Nah mungkin ini mungkin Kang, kalau saya ingin bertanya gitu kan. Kalau tadi Kang Vera menceritakan tentang masa lalu, dan mungkin Kang Vera juga menjadi orang yang jadi saksi di mana transisi perubahan masa ke masa. Nah mungkin Kang bisa dijelasin apa sih perbedaan dari Himakom zaman dulu sampai zaman sekarang, perubahan dari mungkin dalam segi culture-nya, atau misalkan dalam segi kebiasaan, atau dalam program kerja, kegiatan, atau apapun Kang. Gini Kang Nabil ya, kalau saya sih punya prinsip setiap orang ada masanya, dan setiap masa ada orangnya gitu. Maksud daripada kata-kata itu apa gitu ya. Jadi perubahan itu sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita hindari.
masa saya dulu akan berbeda dengan teman-teman atau dengan kawan-kawan yang aktif di himpunan hari ini. Nah, situasi itu saya kira bentuk daripada tantangan di setiap generasi lah. Jadi kalau berbicara tantangan itu kan tidak istilahnya sebetulnya dari masa ke masa akan selalu ada tantangan. Cuman mungkin dari segi tantangan hari ini gitu ya. Kalau dulu kan kita belum terlalu piawai menggunakan media sosial ya. Jadi kalau ada situasi yang sifatnya kritis gitu ya, yang ramainya itu dulu masih konvensional lewat poster-poster gelap gitu maksudnya. Bahkan nggak sedikit tiba-tiba di tengah malam ada yang nempel campaign apa gitu ya, besoknya reaktif dan lain sebagainya gitu kan. Jadi penyebaran informasi dulu dan sekarang itu memang agak berbeda sebenarnya. Kalau sekarang ya kita sangat dimudahkan ya oleh keberadaan sosial media, sehingga ketika ingin mengatur jadwal gitu ya, mendapatkan informasi sangat begitu cepat gitu, tidak sulit seperti dulu gitu. Nah itu tantangan di masa lalu ya saya lihat ya. Tapi lagi-lagi gini lah, tantangan itu kan selalu ada di setiap masa gitu. Tinggal bagaimana caranya kita konsisten aja untuk bukan melawan ya bahasa saya. Jadi beradaptasi dengan situasi. Nah ini ya yang harus dipahami betul ya. Jadi jangan Anda anggap sesuatu yang tidak disukai itu tidak bisa dikerjakan. Nah ini justru yang harus kita kerjakan sebetulnya. Misalkan rapat itu kan identik dengan situasi yang formalistik ya. Tapi yang namanya organisasi ya mau tidak mau kita harus melakukan rapat gitu. Baik dengan pengurus inti misalkan, lalu ada istilahnya pengulas bersama dengan BPH gitu kan, lalu dengan anggota dan lain sebagainya gitu. Kadang-kadang kita harus berkunjung ke kampus lain misalkan, atau kita diundang sebagai narasumber, diundang sebagai peserta aksi dan lain sebagainya lah gitu. Jadi situasi-situasi seperti itu sebetulnya tidak jauh berbeda dengan dulu. Cuman hari ini kan semua mayoritas koneksivitas transportasi udah gampang sekarang. Udah ada online kan hari ini kan. Kalau dulu kan mau tidak mau kita ada istilahnya dari Lengkung ke Gedung Sate jalan kaki gitu. Ketika menanggapi isu tertentu lah pokoknya ya zaman dulu itu. Nah itu kan berbeda dengan kondisi hari ini, nggak mungkin itu dilakukan gitu. Atau mungkin istilahnya tiba-tiba di dalam sebuah kegiatan misalkan atau agenda-agenda yang sifatnya personal harus dikorbankan nih gitu maksudnya. Karena mau bagaimanapun ketika sudah aktif di dalam sebuah organisasi ya, mau tidak mau menjadi pimpinan itu bukan kepemilikan personal gitu. Pada akhirnya kepemilikan publik gitu. Karena ini kan jabatan publik ya, dipilih langsung oleh mahasiswa. Nah hasil waktu yang kita gunakan ya banyak juga tersita oleh kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Cuman tetap ya, karena saya prinsipnya keseimbangan, seperti halnya ada laki-laki dan perempuan kan? Ada siang, ada malam kan. Jadi bagi saya tidak sulit kok ketika kita harus mengatur aktivitas pengabdian di dalam sebuah organisasi dan tanggung jawab kita sebagai mahasiswa terhadap institusi dan juga orang tua untuk menyelesaikan akademik di kepala. Jadi situasi-situasi itu ya mau tidak mau harus diseimbangkan lah itu biar pada akhirnya ya tadi ya mau bagaimanapun kenapa saya bisa menjadi mahasiswa misalkan di ilmu komunikasi Universitas Pasundan, kan itu bukan personalnya kita gitu maksudnya,
Tapi ada peran dari orang tua kan, yang mana pada akhirnya ya kita harus bisa memberikan kebanggaan juga terhadap orang tuanya. Oke, seperti itulah contohnya. Mungkin ada nggak sih Kang ketika Kang waktu zaman dulu organisasi atau misalkan ketika hari ini menjadi Kaprodi di ilmu komunikasi melihat program kerja Himakom yang mungkin bagi Kang itu berkesan atau yang tidak bisa dilupakan? Nah ini nih, kalau program itu tentu ada ya. Saya tidak bisa melupakan kalau dulu itu di awal program ya, ketika kepengurusan himpunan itu kita melaksanakan generasi. Kan anak komunikasi itu dari dulu sampai hari ini ya karakteristiknya beda-beda tipis lah. Iya. Ketika ada konser musik senang mereka itu. Pas giliran diajak diskusi sepi gitu kan. Itu kan kadang-kadang menyulitkan kita juga gitu ya. Tapi mau bagaimanapun akhirnya saya harus beradaptasi gitu dengan keinginan mahasiswa pada saat itu gitu ya. Karena walau bagaimanapun saya menginginkan himpunan ini bisa jadi rumah keduanya seluruh mahasiswa komunikasi pada saat itu. Akhirnya ya kita selalu melakukan yang namanya ya istilah saya jejak pendapat lah. So program apa sih yang diinginkan dan diminati oleh mahasiswa? Ya tetap pada akhirnya event seperti musik, gitu ya, olahraga, itu yang lebih banyak diminati oleh teman-teman mahasiswa pada saat itu. Tapi tetap ya hal yang sifatnya keilmuan, nah tadi kita lahirkan beberapa komunitas biar lebih intens dan lebih fokus gitu maksudnya. Jadi pada akhirnya di sisi lain teman-teman bisa beraktualisasi untuk kepentingan keilmuannya gitu ya. Tapi di sisi lain hal-hal yang sifatnya hobi ya atau minat daripada mahasiswa pun yang bisa teraktualisasikan. Jadi yang berkesannya ya balik lagi ya. Coba Anda tanyalah ke gen milenial, semua berkesannya pasti urusannya inaugurasi. Jadi inaugurasi itu adalah event musik yang dilaksanakan oleh mahasiswa baru untuk seluruh angkatan. Dan dulu kita banyak namanya dana usaha ya. Kalau sekarang apa ya bidang penggalangan dana gitu lah ya. Tidak sedikit berkegiatan di mana bikin kegiatan apa, jual merchandise apa dan lain sebagainya lagi. Dan itu kami lakukan terus terang. Karena lagi-lagi supporting anggaran itu kan ya bukan tidak ada ya, tapi terbatas kan. Kalau bagaimana kita pada akhirnya bersiasat untuk membangun jejaring itu di luar gitu, dan kreativitas sehingga bisa apa ya istilahnya ya menutupi anggaran yang membutuhkan untuk kegiatan. Nah itulah ya apa namanya, saya nggak tahu tuh kalau kondisi sekarang apa ya, karena hampir seluruh mahasiswa komunikasi ya dan di setiap angkatan itu selalu bertanya kalau kegiatan inaugurasi tidak ada jadi anggap himpunan nggak kalah. Padahal sebetulnya event musik pada umumnya gitu ya, band lokal Bandung pada umumnya, tapi ya itu tadi mungkin stereotip di masyarakat kali ya atau gimana ya, terkadang sesuatu hal itu bisa menjadi sebuah magnet untuk seluruh angkatan berkumpul pada saat kegiatan. Kayak gitu baik. Nah, gimana nih Kang Ade reaksinya ketika mungkin waktu dulu mah Kang Ade transisi dari masa ke masanya, ketika mungkin hari ini kita menemui juga fenomena ada gerakan massa ke gedung sate atau ke DPRD. Kalau sekarang kan kita bisa pakai motor, kalau dulu tuh jalan kaki. Kalau Kang Ade di zaman itu warga sih. Kalau jujur ya, kalau misalkan saya gitu kan bilang, Sekarang banyak lari kaca. waduh, Orang yang belum bisa kayak sudah mobil muda. saya kayaknya nanti dulu aja kalau jadi pelari kacau gitu ya. Jadi kan lagi OTW dong, beliau OTW izin. Jadi tadi pas ngobrol sama Pak Vera gitu, saya juga sebenarnya tuh agak bingung gitu juga Pak. Kan kalau misalkan dulu kan nggak ada apa ya, nggak ada media yang medianya tuh nggak ada yang langsung gitu
juga gak ada yang apa ya, kalau misalnya istilahnya tuh apa, kalau istilah jurnalis itu on time atau apa sih kalau istilah itu yang langsung waktu gitu, yang real time gitu kan. Beda kan ya, kalau misalkan dulu banget, kalau sekarang kan langsung real time gitu kan kalau berita kan. Kalau dulu kan media cetak, benar nggak sih? Jadi si waktu tuh si berita tuh apa namanya tuh panjang gitu sih jeda waktunya gitu kan. Kalau harus nunggu beli koran dulu. betul, jadi saya juga sebenarnya bingung kalau misalkan dulu open recruitment gimana gitu Pak ya. Itu juga menurut Bapak misalkan dulu itu jadi tantangan nggak Pak? Nah, saya kira dulu dan sekarang mungkin tidak jauh berbeda ya, karena kan ya kita ini aktivis ya, jadi tahu ruang-ruang diskusi, titik-titik kumpul mahasiswa yang biasa dilakukan oleh mahasiswa komunikasi. Jadi ya mau tidak mau kita harus mendatengin satu persatu gitu, secara konvensional ya, nggak bisa langsung di share misalnya di Instagram atau di WA lu kumpul jam segini, nggak bisa. Jadi pada akhirnya kita harus menyempatkan waktu untuk bersilaturahmi. Karena kan tidak hanya di area kampus ya. Biasanya ada yang radius 1-2 kilo dari kampus, dan memang itu dijadikan tongkrongannya mahasiswa komunikasi pada saat itu. Nah, ya kita mendatengin dari gathering lah, atau pertemuan atau diskusi apapun lah gitu ya. Sehingga pada akhirnya mereka tidak sungkan lagi ketika masuk ke lembaga kemahasiswaan atau kehimpunan. Kalau dulu kan makan aja tidak bisa digosenkan sampai ke kos-kosan ya. Kita harus jalan kaki bareng-bareng dulu, nonton ya kayak bola barengan atau gimana gitu kan. Nah, menurut saya itu adalah apa ya? Ya intinya gini lah, aktivitas itu kan harus memiliki 3 modal ya kalau ingin berhasil dalam hidup. Yang pertama itu adalah membaca. Mau tidak mau kita tidak boleh melepaskan ketergantungan kita terhadap buku. Atau membaca itu bukan berarti buku ya. Ketika Anda berdiskusi bertemu dengan orang pun bisa jadi Anda sedang membaca. Lalu yang kedua, menulis ya. Karena kita harus mengaktualisasikan diri. Bacaan-bacaan yang sudah kita dapatkan misalkan 5, 10, 12 ya diperas menjadi sebuah artikel ilmiah atau artikel yang populer misalkan gitu kan, sebagai ruang aktualisasi kita terhadap situasi yang sedang populer terjadi lah misalkan. Dan yang terakhir itu adalah silaturahmi. Jadi berbicara silaturahmi ya suka tidak suka, mau tidak mau ya kita harus main. Karena main dalam arti menurut saya gitu ya tadi bersilaturahmi, bertemu dengan orang baru, bahkan menambah nomor kontak baru setiap hari. Jadi dulu itu sampai ada karena kan terbatas dulu ya handphone itu ya, kita sampai nulis di buku gitu, khawatir ini kampus dan lain sebagainya. Karena kalau udah hilang ya sudah, kita nggak bisa komunikasi lagi seperti sekarang. Kalau sekarang kan mudah ya, bisa di backup lewat email gitu kan, belum lagi terkoneksi dengan sosial media. Jadi ketika hilang nomor telepon atau nomor WhatsApp sekalipun, tidak terlalu sulit untuk bertemu lagi dengan teman yang putus kontak. Kalau dulu memang agak konvensional. Jadi 3 hal itu yang menurut saya perlu diaplikasikan. Ya walaupun tadi ya terkadang kita punya iklim yang berbeda-beda lah. Gitu. Kalau sekarang misalkan mainnya di kafe ya, atau di tempat. Kalau dulu kan sekedar warung kopi pinggir jalan, kopinya kapasan, lain apa kan americano, kan beda itu saja. Tapi kalau saya lihat diskusi dan obrolannya ya
mirip-mirip lah, tidak jauh berbeda lah situasinya. Gitu kan Nabi ya. Dulu mah kalau misalkan mau ngajak anakku pakai HP cenit-cenit. Itu Pak ya. Jadi yang kalau misalkan mau ngetik aku harus pencet berapa 3 kali dulu gitu. Nah, gitu. Jadi kalau nggak bisa copas lagi kan harus satu-satu gitu. Bisa respon. Kalau sebenarnya Pak kalau misalkan apa negara itu juga kalau misalkan dulu menjadi tantangan, sekarang pun mungkin menjadi tantangan juga gitu bagi kita Pak. Soalnya karena kita tuh emang harus punya magnet gitu Pak, yang bisa menarik mahasiswa pasif menjadi mahasiswa aktif gitu Pak. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak nih, kan Bapak itu tadi itu sudah Bapak lagi Kang Vera, aduh lupa ya Kang Vera kan dari itu Kang Vera tuh sudah menjelaskan gitu ya, menceritakan pengalaman, menceritakan tantangan dan juga lain-lain lah pokoknya banyak gitu ya. Nah kalau misalkan dari dulu nih Pak, salah satu momen yang berkesan di hidup Bapak gitu ya, di hidup Akang ketika berorganisasi di Makom, momen apa sih Pak yang bisa paling berkesan buat Bapak dan nilai apa sih yang bisa membuat Akang bisa berkembang hingga saat ini gitu Pak? Gitu Pak gitu Kang maksudnya. Oh siap. Punten, Kang. Biasa. Nah tadi ya, kalau momen itu yang tidak bisa dilupakan itu pasti awal kepengurusan kan ada kegiatan ospek ya, Mabim lah gitu. Nah Mabim ini kan selalu menjadi tradisi tradisi untuk mengenalkan diri lah terhadap mahasiswa baru tentunya ya. Saya kira itu mungkin sama ya, saya lihat ya. Teman-teman saya dulu yang tidak aktif misalkan, tapi begitu ada agenda Mabim mereka pengen jadi jadi kepanitiaan lah gitu. Saya sampai saya melihat bahwa mungkin itu ya momen yang berharga gitu. Ketika aktif di sebuah organisasi yang namanya himpunan gitu. Ini perspektif orang banyak ya. Tapi kalau perspektif saya pribadi sebetulnya berbanding terbalik. Justru ya ini cerita aja lah ya, cerita aja ya. Saya relatif tidak terlalu suka dengan banyak orang sebetulnya. Jadi ketika menjadi ketua dan lain sebagainya lah ya, itu kan resikonya kita harus bertemu dengan semua orang gitu. Maksakeun lah gitu maksudnya gitu kan. Nah, justru momentum yang momentum yang menurut saya berkesan itu ketika himpunan sepi dan tidak ada orang dan saya lagi ngopi di situ gitu. Sampai pada akhirnya kita bisa melakukan sebuah otokritik terhadap diri kita sendiri. Karena kan lebih senang dikritisi oleh diri sendiri kan daripada oleh orang lain kan. Nah, mungkin momen-momen itu yang tidak pernah saya lupakan sebetulnya. Karena berbicara tanggung jawab yang berbeda dengan mahasiswa pada umumnya kan. Popularitasnya pun memang berbeda kan. Yang pada akhirnya selalu berpikir saya harus bisa harus bisa mendapatkan informasi itu lebih dulu. Karena walau bagaimanapun nanti akan menjadi pertanyaan dari teman-teman yang lain. Wah, mana sih ketua himpunan teh apa gitu kan. Nah, itu situasi-situasi yang mau tidak mau kita harus harus luas gitu ya ketika bergaul dan lain-lain lah gitu maksud saya. Jadi ada momen di saat kita sendiri dan momen di saat kita dikerumuni banyak orang gitu. Ternyata momen yang berkesan itu di saat sendiri gitu. Karena mau bagaimanapun tidak semua orang memiliki motif yang sama gitu dalam sebuah organisasi gitu ya. Jadi mau tidak mau saya harus membangun persepsi yang sama dulu gitu ya. Melakukan konsolidasi, melakukan kaderisasi sehingga terlahir program-program yang memiliki dampak dan manfaat untuk orang banyak. Jadi jangan dianggap sendiri itu adalah sesuatu hal yang aneh ya gitu. Justru seorang pemimpin gitu
harus berani dievaluasi. Jadi sebelum dievaluasi oleh orang lain, evaluasi diri kita sendiri gitu. Karena tidak ada yang namanya sebuah program yang paripurna yang bisa memuaskan semua pihak lah ketika ngeluarin kebijakan teh gitu ya. Pasti selalu ada situasi-situasi yang ini ngerasa tidak adil, kok kenapa sih yang ini, kok kenapa sih nggak saya dan lain sebagainya. Itu kan tidak bisa kita tangkap ketika sedang banyak orang. Tapi ketika kita melakukan introspeksi gitu ya, sendiri dan di sekretariat yang sama gitu, anggaplah itu di kantor himpunan lah gitu ya, mungkin akan kerasa gitu. Apa nih yang harus dievaluasi? Jadi ada momen-momen itu yang sampai hari ini saya tidak pernah melupakan gitu maksudnya. Situasi sendiri, apa yang sudah kita lakukan salah apa benar ya gitu. Nah kan kadang-kadang di sana lah ya apa kebijaksanaan seorang pemimpin itu bisa terlahir gitu. Jadi di ruang kosong itu ya sesekali memang menjadi sebuah kontemplasi gitu untuk memperbaiki apa yang sudah kita lakukan lah pada akhirnya. Jadi bukan berarti momentum yang sedang ramai, bikin kegiatan, antusiasmenya tinggi. Saya kira itu biasa. Karena hasil itu kan tidak akan mencederai proses kan. Kalau prosesnya, perencanaannya dilalui dengan baik, lalu apresiasinya besar, saya tidak menganggap itu prestasi. Saya menganggap ya itu memang kerja keras aja yang pada umumnya. Seperti halnya kita bekerja keras tiba-tiba dapat ranking 1 gitu, biasa aja kan. Tapi ada situasi yang mana di saat kita sendiri tidak ada siapa-siapa, bahkan tidak ada yang membantu, dan disitulah gitu ya apa pemikiran yang jernih itu muncul gitu. Yang pada akhirnya ketika besoknya kita melakukan pertemuan itu ya mendekati bijak lah gitu. Tiba-tiba nahnya kayak gini, nahnya kayak gitu gitu. Nah itu situasi yang menurut saya mungkin harus dibiasakan ya oleh teman-teman aktivis maksudnya gitu. Karena kan benar itu bukan hanya sekedar kata kita gitu. Tapi kan benar itu biasanya dimusyawarah mufakatkan dan dikategorikan bersama-sama gitu. Nah makanya bangunan dari sebuah introspeksi diri dan kontemplasi itu menjadi momentum yang menurut saya ya penting lah ya di setiap kepemimpinan yang ada di himpunan itu sendiri. Jadi Kang Nabil, kalau Pak Vera tuh kalau misalnya tadi momen-momen yang berkesan gitu Pak ketika Bapak sendiri gitu ya bisa berpikir kritis gitu ya Pak ya. Kalau mendapatkan, jadi sebenarnya saya juga sebenarnya sama kayak Pak Vera kan, kalau misalkan Kang Nabil tuh kalau misalkan harus rame gitu ya. Iya. Kalau Pak saya juga kebetulan sama gitu kayak Bapak. Saya juga suka rame kan. Refleksi diri. Suka refleksi diri. Kalau saya suka kesunyian gitu, kalau misalnya saya lagi mumet saya sendiri sukanya di. Tapi jauhkan dari tambang sama. Iya, kalau saya bisa berpikir kritis. Ya cukup dengan rokok dan kopi hitam betul, lah. Pak. Gitu maksudnya. Saya bisa berpikir kritis tuh ketika di WC Pak. Waduh. Di WC pas plung. Nah satu-satu keluar otak saya. Jadi kemumetan tuh gitu. Terkadang cara melampiaskan orang beda-beda gitu kan. Kalau misalnya Pak mungkin tadi bisa berpikir kritis ketika misalnya contoh di sekre gak ada siapa-siapa, mungkin Pak Vera juga Kang Vera juga bisa berpikir kritis gitu Pak ya. Nah kalau Kang Nabil kan sukanya rame-rame kalau Kang Nabil gitu. Karena kalau misalkan dengan berinteraksi dengan orang, kalau saya pribadi itu jadi lupa akan masalah yang udah dipikirkan gitu kan. Nah, mungkin gak terasa ya kita sudah membahaskan terkait dari awal itu seperti apa. Terkadang beberapa orang tuh suka akan melupakan sejarah kan. Padahal bagi saya pribadi ketika kita mempelajari sejarah itu kadang bisa menjadi bekal untuk kita kedepannya. Karena di enggak juga kan kadang ada beberapa kebiasaan dari dalam organisasi itu yang turun-temurun tuh ada gitu kan. Nah,
Ketika kita mempelajari itu tuh kadang kita tuh sebelum menghadapi situasi tersebut kita sudah memikirkan bagaimana menghadapi situasinya, ya mitigasi rencananya seperti itu. Nah mungkin Kang ketika akan melihat fenomena hari ini Himakom Jejak Karya berdiri, karena kita juga tidak terasa sudah menjelang akhir periode, mungkin Akang yang menemani kita selaku dari jajaran birokrasi kepada organisasi di ilmu komunikasi, pandangan Akang terhadap Himakom Kabinet Jejak Karya itu seperti apa? Lalu harapan Akang Pera untuk generasi atau regenerasi lah untuk Himakom periode selanjutnya, apa sih pesan yang akan sampaikan kepada generasi selanjutnya, dan tentunya juga pesan yang Akang ingin sampaikan kepada mahasiswa ilmu komunikasi yang mungkin tadi sudah disinggung oleh Kang Aden, yang terhitung pasti belum memiliki rasa keinginan dalam berorganisasi Kang. Oke, jejak karya itu luar biasa lah gitu ya. Bener, kenapa ada istilah luar biasa ya? Karena menurut saya tidak mudah ya. Dulu saya melihat 200 orang kan nggak sebanyak kalian hari ini ya, yang harus mengelola lebih dari student body ilmu komunikasi itu udah di atas 1.500 sekarang. Jadi sangat begitu banyak dengan kondisi hari ini, dan menurut saya ini tantangan yang ya sangat besar lah gitu ya. Walaupun tadi ya semakin banyak SDM seharusnya semakin bagus. Kita bisa belajar terhadap Tiongkok ya, RRC, Republik Rakyat Tiongkok itu sendiri gitu. 1 miliar manusia, dan dia jadikan manusia itu sebagai aset negara gitu, yang akhirnya bisa menjadi negara yang ya berkembang pesat ya di Asia hari ini gitu. Ya saya nggak tahu lah apa ekonomi nanti bergeser ke Cina, ke Tiongkok, atau masih di Amerika ya. Tapi yang jelas dia sudah membuktikan bahwa semakin banyak itu kalau cara pengelolaannya baik itu akan semakin bagus gitu ya. Jadi kenapa pada akhirnya saya katakan berarti teman-teman jejak karya himpunan pada saat ini bisa mengelolanya dengan cukup baik ya. Lalu kemudian harapan saya ya terhadap generasi himpunan gitu, dimanapun kita ditempatkan, terus terang kita tidak bisa sendiri gitu. Hidup itu kan terlahir sebagai sosial gitu ya, terlahir untuk berjamaah gitu. Jadi dimanapun kita dilahirkan ya mau tidak mau kita harus bisa membangun koneksi dan jejaring yang baik gitu. Jadi carilah kawan sebanyak mungkin gitu ya, karena satu musuh tuh melebihi terlalu banyak daripada 1.000 kawan gitu maksudnya. Jadi bangunlah relasi sebanyak mungkin gitu, karena itu nanti yang akan memberikan sebuah manfaat di kemudian hari gitu. Ibaratkan kita menebar angin maka menuai badai itu. Tapi kalau kita menebar kebaikan maka kita akan mendapatkan kebaikan itu sendiri gitu. Nah saya kira adaptasi itu penting, kerja tim itu penting, dan relasi itu penting. Dan temukanlah itu di organisasi gitu ya. Organisasi apapun saya kira. Karena terus terang berbicara tridharmanya mahasiswa ya. Yang pertama Anda belajar kan di kelas. Yang kedua Anda melakukan penelitian minimalnya sekali ya. Ketika kalian melaksanakan tugas akhir atau skripsi. Dan terakhirnya adalah pengabdian. Nah, pengabdian mahasiswa itu adalah aktif di lembaga kemahasiswaan gitu. Makanya saya dari awal tadi bilang bahwa yang paling betul itu adalah esensi pengabdian gitu. Ketika kita aktif di dalam sebuah organisasi apalagi himpunan. Karena kan Tridharma perguruan tinggi pun mengajarkan itu ya. Nah, itu yang bisa menjadi istilahnya spirit ya, semangat ketika konsistensi itu akan terbangun di kemudian hari gitu. Jadi utamakan bahwa ini adalah pengabdian. Bahkan orang tua selalu bilang rezeki mah nuturkeun cenah.
ya memang betul gitu ya. Jadi ya kita berpikirnya lurus-lurus aja lah gitu. Nggak usah berpikir kiri kanan atau apa dan sebagainya, karena pada akhirnya ya mau ditempatkan dimanapun, kalau emas ya akan terlihat emas gitu. Ibaratkan emas berada di tumpukan jerami pun ya tetap emas gitu maksudnya gitu, atau di dalam lumpur hitam sekalipun gitu. Jadi jangan pernah takut untuk bergaul dengan siapapun gitu, selama kita memang memiliki prinsip yang baik gitu ya, dan tidak mengganggu orang lain gitu. Nah terakhir semacam penguat lah ya, penguat buat teman-teman. Satu hal yang harus kita miliki ya dalam kehidupan itu, jangan menyerah bahasa saya gitu. Kita boleh gagal, kita boleh tidak berhasil gitu ya, tapi kita tidak boleh menyerah gitu bahasa saya gitu. Karena kalau sudah menyerah ya sudah, tidak akan ada yang namanya kebaruan-kebaruan dalam hidup kita gitu. Jadi kalau istilah gagal itu biasa gitu ya, tapi kalau Anda menyerah, nah ini yang bahaya gitu. Jadi semakin sering gagal sekalipun, kan selalu ada istilah bahwa itu adalah kesuksesan yang tertunda katanya gitu ya. Walaupun ya aya nu ceurik, aya nu naon gitu ya. Tapi saya kira itu adalah emosi yang boleh diperbolehkan dan wajar gitu ya. Anda mau laki-laki mau perempuan menangis biasa kan? Tapi bahasa saya tidak boleh menyerah tadi gitu. Nah, silakan Anda mencoba hal yang baru, mumpung kalian masih muda ya, energinya masih kuat gitu ya. Dan Anda diperbolehkan untuk gagal, tapi satu hal yang menjadi prinsip saya sampai hari ini dan teman-teman muda yang lainnya gitu ya, kita tidak boleh menyerah terhadap apapun bahasanya gitu. Jadi tekadkan itu semua dan niatkan semua ini untuk pengabdian lah gitu. Karena pada akhirnya gajah mati meninggalkan gadingnya toh. Kalau manusia mati meninggalkan apa? Ya sejarah gitu ya. Jadi ciptakanlah sejarah yang baik untuk anak dan cucu kalian di kemudian hari gitu. Itu saja sebagai ya nasihat lah buat teman-teman semuanya. Oke Pak, yang bisa menggambarkan Himakom Jejak Karya? Menurut saya Himakom Jejak Karya itu sebuah organisasi yang bukan hanya bukan hanya membuat sebuah program-program yang pada umumnya ya, tapi lebih dari itu gitu ya, melibatkan perasaan kalau kata Vidi baik kan, sehingga saya lihat Himakom Jejak Karya ini seperti keluarga yang ada di rumahnya masing-masing gitu. Oke. Tapi ingat ya, namanya keluarga kan biasalah, ada gesekan-gesekan kan, ada peluk-pelukan, ada nangis-nangisan dan lain sebagainya. Nah, justru disitulah Himakom Jejak Karya akan lebih hangat pada akhirnya. Tadi nggak kerasa Pak ya? Ya. Udah ngobrol udah berapa lama? Sejam ada? Sejam berlalu kita berbincang hangat, tidak terasa. Dan tadi tuh kita tuh banyak terkagum-kagumnya, bener nggak menonton? Bener ya? Banyak fakta-fakta yang baru kita ketahui gitu Pak. Lain ngomong lain. Bukan, bener. Serius. Terasa juga waktunya ya. Iya. Tidak terasa dari menit awal kita berbincang hangat sampai kita sekarang sudah menginjak di segmen akhir Pak. Gitu. Mungkin penutup dari Bapak gitu ya, karena kita udah di segmen akhir gitu ya. Kesimpulannya tadi Kang Nabil, kesimpulannya coba Kang Nabil apa kesimpulannya? Oh ini ngelempar pasti lupa ya. Enggak. Jadi mungkin Biar bagi-bagi coba. Dari awal dari sejarah, dari transisi masa ke masa, dari program kerja, pengalaman yang berharga waktu zaman Kang Pera, dan beberapa pepatah untuk generasi kedepannya dalam menghadapi organisasi.
bikin gitu Kang Aden. Coba tes ulang. Jadi tadi kita tadi sudah membahas tentang pengalaman, sejarah, dan juga pokoknya banyak lah. Intinya gini. Iya, saya udah bukan bukan gitu, banyak terisi otak saya. Mungkin kita hidup dalam dunia organisasi ya, di mana kita tidak bisa hidup dalam individual juga ya Kang. Jadi kita kolektif bekerja bersama. Ya mungkin dari untuk meluapkan rasa lelah kan itu juga berbeda-beda. Mungkin tadi dari Kang Aden, dari Kang Farah juga menjelaskan cara untuk meluapkannya dengan cara sendiri untuk merefleksikan diri atau gimana. Nah mungkin teman tidak terasa sudah akhir, kita kembali mengulang tagline yang sudah disiapkan. Oke teman-teman, see you next di Jejak Talk. Kenali Makom lebih dekat.